Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Aldiansyah. Saya siswa kelas 12 dari SMK Negeri 1 Purbalingga dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi atau biasa disingkat dengan TJKT atau TKJ. Jadi, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial atau konfigurasi bagaimana cara supaya kita bisa mengkonfigurasi jaringan wireless dengan mikrotik. Dan konfigurasinya atau topologinya nanti saya akan berikan. Sebelum kita masuk ke konfigurasinya, kita akan masuk ke topologinya. Nah, jadi teman-teman, di sini sebelum kita masuk ke konfigurasi, kita akan memberikan sebuah penjelasan bagaimana topologinya sih. Kita persiapkan satu router dengan yang saya buat ini menggunakan RB952. Di port Ethernet 1 di bagian router kita masukkan atau kita colokan ke provider internet atau ISP ya teman-teman, dengan IP DHCP client. Lalu di port Ethernet 2 kita masukkan kabelan menuju ke PC atau laptop ya, dengan IP 192.168.40.1/24. Dan untuk wirelessnya kita menggunakan IP 192.168.43.1/28 ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk langkah konfigurasinya kita perlu menggunakan aplikasi yang namanya Winbox ya teman-teman. Jadi kita buka aplikasi Winbox-nya. Jika teman-teman belum punya, teman-teman bisa mendownloadnya ya teman-teman. Jadi langkah yang pertama itu kita buka aplikasi Winbox-nya. Setelah itu di bagian navigation ini terdapat MAC address, IP address yang belum kita konfigurasi, dan identity atau nama kita belum konfigurasi ya teman-teman. Nah, di bagian sini saya itu menggunakan mikrotik dengan versi RB952. Nah, untuk konfigurasinya kita klik salah satu ya. Lalu kita pilih connect. Nah, setelah itu kita masuk ke sistem identity. Kita ubah menjadi Randy Net. Ini opsional ya, teman-teman. Oke, setelah sudah ya. Setelah sudah kita masukkan IP address ya. IP address untuk Ether 2. Ini kita pilih Ether 2. Lalu kita pilih OK. Ini sudah terdapat. Lalu kita tambahkan juga untuk bulannya dengan IP 192.168.40.3.1/28. Lalu kita pilih di bulan 1. Oke. Lalu untuk Ethernet 1 dia belum ada address listnya di sini. Caranya supaya dia mendapatkan IP addressnya, ini kita masuk ke IP DHCP client, lalu kita tambahkan di bagian DHCP clientnya. Kita klik add, terus kita pilih interface-nya ini Ether 1, kita oke. Nah, jika statusnya bound itu artinya sukses. Nah, dia otomatis langsung tersimpan di address list. Dan kita mendapatkan IP dari provider ISP kita dengan IP 192.168.1/4/24. Oke. Baik, untuk langkah selanjutnya supaya kita mendapatkan koneksi internet, karena ini belum terkonfigurasi, langkah untuk mendapatkan internet ini kita masuk ke DHCP server. Lalu kita tambahkan DHCP setup. Kita pilih Ether 2. Kita next. Oke, jika sudah, maka tampilannya seperti ini. Lalu kita menambahkan firewall NAT. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya firewall NAT ini
untuk mengubah atau menyamarkan IP private yang diberi oleh provider ISP kita supaya menjadi IP public, maupun kebalikannya. Di sini karena kita belum mendapatkan IP samaran, ya bisa dia katakan IP samaran kita yang tadi kita sudah tambahkan di IP address di bagian Ether 2. Nah, di bagian new NAT ini, firewall NAT, kita tambahkan, lalu di bagian chain-nya kita pilih short NAT. Nah, untuk output interface-nya kita pilih di Ether 1. Lalu untuk action-nya ini kita mesh squared. Nah, ini fungsinya untuk menyamarkan dari IP private menuju ke IP public. Maupun sebaliknya, seperti itu. Kita apply, lalu oke. Nah, kita tunggu. Karena di sini saya pilih obtain, dia seharusnya sudah muncul ya teman-teman. Nah, kita ini udah pilih obtain, oke, close. Kita tunggu. Jika belum muncul, langkahnya ini kita pancing. Bisa ada dua opsi, sebenarnya bisa kita pancing maupun kita disable. Kalau cara yang simple, kita disable dulu, lalu enable. Kita matikan, lalu aktifkan lagi. Oke, ini identifying ya. Nah, di sini bitnya udah berjalan. Berarti tandanya, nah, internetnya sudah terkoneksi. Kita lihat IP-nya, IP-nya dapat berapa. Oke, betul kan? 192.168.40.254. Oke. Langkah selanjutnya untuk mengkonfigurasi jaringan wireless ini, kita masuk ke bagian interface. Nah, di bagian interface ini kita namakan di Ether 1 ini provider dari ISP ataupun jaringan internet ya teman-teman dari ISP. Kita klik, lalu kita tambahkan di bagian border yang warna kuning ini, logo yang warna kuning ini, tambahkan command for interface. Nah, di sini tulisannya ini bebas. Saya mau menuliskan internet. Oke. Lalu di Ether 2 kita juga tambahkan client or PC atau laptop. Oke, lalu di bulannya ini juga kita tambahkan, tapi sebelumnya kita aktifkan dulu dengan klik centang. Lalu kita tambahkan juga ini Oke, setelah itu kita klik double. Ini untuk modenya kita pilih AP bridge, lalu bandnya ini BGN ya. Untuk SSID-nya ini kita opsional ya, bebas ya. Saya mau menggunakan 12 TKJ1. Oke. Lalu untuk country-nya kita pilih waktu Indonesia. Oke. Setelah itu untuk frekuensinya kita pilih auto saja. Setelah itu kita klik OK. Lalu untuk langkah selanjutnya kita masuk ke IP hotspot. Nah, IP hotspot ini kita menambahkan hotspot setup supaya kita bisa mengakses internet di jaringan wirelessnya dengan cara klik hotspot setup, lalu kita pilih bulan 1. Karena saya menggunakan bulan 1, jadi saya pilih bulan 1. Next. Nah, untuk DNS name-nya saya mau menggunakan 12 tkj1.net. Ini juga bebas, teman-teman terserah mau diganti atau tidaknya, tidak masalah. Namun jika tidak diganti,
dia di bagian pop up halaman login tampilan nanti, dia menunjukkannya bukan DNS name, melainkan IP yang didapatkan. Nah, lalu kita pilih next. Nah, ini untuk name of local hotspot usernya kita ganti menjadi admin saja. Lalu untuk passwordnya kita juga samakan admin. Oke, sudah selesai konfigurasinya. Nah, untuk tambahan kita bisa mengganti HTML directory-nya. Ini HTML directory itu fungsinya untuk mengubah tampilan Mikrotik kita. Jadi nanti tampilannya nggak biasa-biasa seperti itu. Nah, kita pilih, karena saya punya saya sendiri, untuk loginnya kita pilih PHP HTTPS, cukinya kita matikan juga, kita oke. Baik, untuk usernya ini sudah tertera. Lalu untuk merubah kecepatan internet dari klien kita, ini kita bisa ubah di bagian user. Lalu untuk limitnya ini kita bisa ubah menjadi ini sebenarnya bebas ya teman-teman. Oke, sudah ya, kita sudah tambahkan juga. Mungkin segitu aja untuk tutorial membangun jaringan wireless di Mikrotik.